Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sabik Nasrullah. Kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi desa yang sudah dibuat oleh PT Java Genius L Teknologi. Baik, untuk mempersingkat videonya, langsung saja saya akan masuk ke Google Chrome dan ketikkan jagatgenius.com/demo/desa. Nah, ini contoh aplikasi tentang informasi desa. Di sini saya mengambil desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Di sini ada halaman home. Halaman home ini fungsinya untuk menampilkan berita-berita ataupun informasi-informasi yang ada di desa Tegalwangi. Di sini ada pengumuman, kemudian ada profil dari desa Tegalwangi. Di sini juga ada kepala desanya. Kemudian di sini bisa kita pasang iklan. Nah, di sini bisa menambahkan video-video yang ada di desa Tegalwangi. Nanti saya akan contohkan di halaman admin dari aplikasi ini. Di sini ada menu tampilan dari berita-berita yang sudah diinputkan. Kemudian berita populer dan bisa random beritanya. Kemudian kita juga bisa menentukan alamat atau lokasi kantor desanya. Ini alamat bisa kita setting di dalam codingnya. Kemudian di sini juga ada keterangannya. Sini ada nomor telepon penting, yang artinya nanti bisa dimasukkan nomor-nomor telepon perangkat desa untuk warga desa ingin menginfokan ada kejadian apa di desanya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke di sini ada halaman profil. Nah, di sini profil desa bisa ditampilkan, jadi warga desa Tegalwangi ataupun desa yang lainnya bisa dibaca oleh masyarakatnya. Di sini juga ada visi dan misi dari desa. Visi dan misi desa ini tergantung dari kepala desanya, seperti itu. Kemudian ada proyek desa. Proyek desa, jadi misalkan ada proyek di desa Tegalwangi. Nah, di sini contohnya membangun masjid untuk masyarakat desa. Nanti bisa dimasukkan di sini dan bisa dijadikan sebagai portfolio desa itu. Kemudian ada yang namanya menu struktur organisasi. Di menu struktur organisasi ini nanti bisa ditambahkan foto struktur organisasi desa, mulai dari kepala desa hingga jajarannya. Kemudian di sini ada juga menu berita, karena berita ini sangat penting untuk ditampilkan di halaman desa. Di sini ada beberapa menu. Ada menu hukum, politik, ekonomi, dan teknologi. Kemudian ini masyarakat juga bisa mengetahui ada berapa anggota keluarga yang ada di desa tersebut. Nah, maka di sini bisa ditampilkan. Contoh di sini nama kepala keluarganya adalah Calita, alamatnya Tegalwangi, Blok
lapangan Garuda, RT RW 0102. Kemudian kita bisa lihat data. Nah, dilihat data ini bisa masyarakat melihat kepala keluarganya Calita, kemudian ada beberapa anggota keluarganya juga, kemudian di sini ada komentar dan saran. Komentar dan saran ini artinya kepala desa ataupun staf desa bisa memberikan komentar dan saran melalui form di bawah ini atau pesan. Nanti masyarakat bisa mengirim pesan apabila ada kritik dan saran untuk desa tersebut. Baik, langsung saya alihkan ke halaman administrator. Tinggal kita tambahkan administrator. Nah, sini nanti bisa di request username dan passwordnya inginnya apa. Di sini saya mencontohkan admin, dan di sini ada juga kodenya 258 C81. Kemudian kita klik login. Nah, ini halaman adminnya. Halaman admin ini terlihat simple tapi mempunyai beberapa menu. Yang pertama, ada yang namanya menu utama. Di dalam menu utama ada 3 menu lagi. Yang pertama identitas website, yang kedua menu website, dan yang ketiga adalah halaman baru. Kita coba ulik yang identitas website. Nah, di identitas website ini bagian admin bisa mengubah nama website yang diinginkan, kemudian URL dari website ini, kemudian bisa memasukkan link dari sosial media dari desa tersebut, kemudian bisa menambahkan meta deskripsi yang meta keyword, dan masukkan email desa atau email kepala desanya ataupun jajarannya, tidak apa-apa. Kemudian masukkan nomor telepon, masukkan alamat Google Maps. Nah, Google Maps ini kita copy saja, nanti bisa di copy alamat desanya. Jadi nanti secara otomatis tadi di halaman kita bisa lihat web ini. Kita klik ini. Nah, nanti kalau URL dari Google Maps tersebut dirubah, maka di halaman ini juga bisa terubah secara otomatis, teman-teman. Nah, kemudian bisa mengubah nomor rekening dari desa. Kemudian gambar favicon. Gambar favicon ini gambar yang ini, yang kecil ini. Nanti bisa dirubah dengan gambar desa ya. Desa teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke menu yang kedua, yaitu menu website. Nah, menu website ini kita bisa tambahkan untuk diarahkan ke halaman-halaman tertentu. Kita coba klik. Nah, jika ada link berita dimasukkan, kemudian level menunya apa, dia sebagai apa. Nah, level menu ini yang mana? Yang ada di sini. Nah, ini namanya level menu. Home, profil, visi dan misi, proyek desa, struktur organisasi, berita, data penduduk, dan komentar saran. Itu namanya level menu.
Kemudian kasih nama menunya apa, kemudian positionnya sebagai dia top atau bottom, kemudian urutan yang keberapa. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Selanjutnya yang ketiga, di halaman menu utama ada yang namanya menu halaman baru. Kita bisa tambahkan tambah halaman baru. Nah, masukkan judulnya, kemudian isi halamannya ini seperti apa, bisa diketikkan atau copy paste yang sudah ada, kemudian gambar dari halaman barunya apa. Kalau sudah, klik simpan, atau kalau ingin membatalkan adalah klik batal. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya modul berita. Dalam modul berita ada 5 menu. Yang pertama menu berita, kemudian yang kedua kategori berita, yang ketiga tag berita, yang keempat data proyek, yang kelima galeri foto proyek. Kita ulik satu-satu. Yang pertama ada menu berita. Sini kita bisa menambahkan berita-berita yang ingin kita tampilkan di halaman website desa. Di sini sudah ada 5 berita. Kita coba klik. Nah, di sini bisa masukkan judul berita, kemudian subjudul berita. Kemudian kalau ada videonya bisa dimasukkan, tetapi harus menggunakan format embedded nanti di YouTube itu. Kemudian masukkan kategori. Nah, kategori ini mau kategori ekonomi, hukum, pengumuman, politik, atau teknologi. Ini tergantung adminnya nanti. Ya, kemudian berita ini mau ditampilkan sebagai headline, pilihan redaksi, dan berita utama atau tidak. Kalau misalkan ingin ditampilkan sebagai headline, tinggal klik ya. Kemudian kalau ingin ditampilkan sebagai pilihan redaksi, klik iya. Dan sama, berita utama kalau kita ingin ditampilkan, tinggal kita klik ya. Kalau tidak, klik tidak aja. Nah, baru kemudian isi beritanya apa, diketikkan atau copy paste di sini. Nanti bisa diatur seperti ini. Jenis fontnya apa, ukurannya berapa, kemudian bisa dikasih style atau modifikasi. Kemudian bisa ditambahkan gambar untuk berita tersebut. Contoh ini. Nanti kalau headline dia akan tampilkan di sini. Kalau populer nanti akan tampilkan di sini. Nah, kemudian kasih keterangan gambar. Contoh misalkan di sini gambarnya tentang kerja bakti, berarti di sini keterangan gambarnya yaitu kerja bakti. Seperti itu. Nah, tag label ini bisa tidak diisi tidak apa-apa, atau mau diisi tidak masalah. Kemudian lanjut ke kategori berita. Nah, kategori berita ini yang tadi ada di halaman modul berita. Jika ingin mengedit atau mengganti, tinggal klik button seperti pensil ini. Kalau ingin menghapus yang tidak penting di kategori berita, tinggal klik yang tanda silang ini. Nah, ada pesan hapus. Kalau ini ada pesan edit. Seperti itu. Kalau mau menambahkan kategori baru, tinggal klik tambah kategori berita. Nah, seperti itu. Lanjut ke tag berita. Nah, tag berita ini yang tadi ada di halaman berita, tambah berita. Yang paling bawah ada yang namanya tag berita. Nah,
Nanti bagian admin dari desa bisa mengedit tag berita apa yang diinginkan dan bisa menghapus tag berita yang tidak diperlukan untuk desa. Kemudian ini fungsinya sama untuk menambahkan tag saja, dan ini sama untuk mengedit, ini sama untuk menghapus. Kemudian ada menu data proyek. Nah, data proyek ini yang seperti pas awal saya jelaskan akan ditampilkan di halaman ini, proyek desa. Nah, di sini. Jadi misalkan nanti di desa Tegalwangi ada kerja bakti, difoto kemudian diupload di sini supaya masyarakat desa Tegalwangi bisa mengetahui RT 01 RW 02 sudah melakukan atau sedang melakukan kerja bakti seperti itu. Jadi ada portfolio dari desa tersebut. Kemudian bagaimana cara menambahkannya? Tinggal buat album, judulnya apa, keterangan, kemudian kasih gambarnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya galeri foto proyek. Nah, di sini banyak galeri-galeri foto proyek. Kita coba klik. Nah, di sini fotonya masih kosong. Nah, ini nih yang namanya galeri foto proyek. Jadi dalam satu dalam satu data proyek kita masukkan judul album proyek tersebut. Contoh misalkan kerja bakti, berarti kita masukkan ke dalam album kerja bakti. Kemudian ketika ingin mengupload banyak foto dan ingin mengasih judul foto, itu di halaman galeri foto proyek tinggal tambahkan berita foto, masukkan judul fotonya, kemudian albumnya dipilih. Album ini tadi dari menu sini, data proyek. Karena kan tadi di data proyek sudah saya jelaskan untuk menambahkan judul album sama foto pertama untuk album tersebut. Nah, di sini bisa masukkan judul foto, kemudian pilih album, contoh misalkan kerja bakti di desa Tegalwangi gitu. Kemudian masukkan keterangannya, upload gambarnya lagi. Ketika ingin mengupload gambar lagi tinggal tambahkan lagi seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya modul video. Dalam modul video ada 3 menu. Yang pertama menu video. Nah, video ini untuk menambahkan video yang ingin ditampilkan di web desa ini, desa Tegalwangi ataupun desa yang lainnya. Caranya tinggal tambahkan video, masukkan judul video, pilih playlist. Playlist ini nanti ada di playlist video. Kemudian masukkan keterangannya, pilih gambar yang ingin ditampilkan sebagai halaman utama di video. Kemudian masukkan link YouTube. Link YouTube-nya harus formatnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke YouTube. Jadi videonya diupload dulu ke YouTube ya teman-teman. Contoh di sini saya masukkan ini. Kemudian bagikan. Nah, di sini pilih sematkan. Kemudian pilih dari HTTPS sampai ke ini. Nah, dari HTTPS
dari HTTPS sampai angka 4 ini. Kita copy. Nah, kemudian masuk ke halaman admin lagi, kemudian paste di sini. Jadi formatnya harus seperti ini. Nah, kalau sudah, misalkan teman-teman tidak mempunyai channel YouTube atau desa ini tidak mempunyai channel YouTube, bisa langsung upload video filenya. Tapi ini agak lama karena membutuhkan space atau ruang yang sangat atau yang hampir besar ya. Nah, kemudian kalau sudah tinggal klik simpan, maka nanti secara otomatis video yang sudah ditambahkan akan ditampilkan ke halaman ini. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya menu playlist video. Playlist video ini tadi ada di halaman video ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan judul playlist videonya, kemudian gambarnya dimasukkan, tidak apa-apa. Selanjutnya ada yang namanya tag video. Tag video ini untuk menambahkan tag label yang ada di menu video, tambah video. Selanjutnya masuk ke modul iklan. Nah, ada yang namanya iklan sidebar. Iklan sidebar ini yang mana? Yang ini. Nah, website, multimedia, networking. Jadi disediakan hanya 3 iklan saja, seperti itu. Jadi kalau ingin mengganti, itu tinggal klik button edit. Nah, ganti judulnya, misalkan ingin diarahkan ke link dari iklan ini, tinggal masukkan di sini. Contoh kan jagajenius.com, terus apa gitu, masukkan di URL ini. Kemudian tambah atau ganti gambar iklan tersebut yang ingin ditampilkan di halaman website desa ini. Modul iklan sudah selesai. Modul web. Nah, di halaman modul web ada 4 menu. Yang pertama telepon penting, yang kedua alamat kontak, yang ketiga pesan masuk, yang keempat data penduduk. Nah, yang pertama telepon penting ini bisa dihapus semua yang ada di sini, bisa diganti dengan nomor penting dari desa Tegalwangi atau desa tersebut, atau mau menambahkan nomor telepon yang baru. Jadi nanti kalau dihapus semua, nanti secara otomatis juga di halaman website ini akan nol atau nggak ada isinya karena sudah dihapus semua. Atau diganti, nanti akan secara otomatis di sininya akan terubah seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya alamat kontak. Alamat kontak ini yang ada di sini. Jadi menginformasikan kontak dari desa tersebut. Fungsinya sama saja, hampir sama dengan telepon penting seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengecek pesan masuk. Pesan masuk dari email siapa dan subjeknya apa, isinya apa, kan seperti itu. Dan bisa mengetahui dia laporan tanggal berapa. Nanti admin atau petugas dari desa bisa mengecek saran dan kritik dari masyarakat desa tersebut. Selanjutnya ada di sini data penduduk. Nah, bagian admin atau petugas dari desa bisa menambahkan data penduduk dari desa tersebut. Nah, data penduduk ini nanti bisa ditampilkan di halaman website ini. Nah, di sini kan ada level menu data penduduk. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Seperti itu. Tinggal tambahkan data penduduk, isikan biodatanya,
Di sini nama lengkap ini nama keluarganya. Ini nama kepala keluarga, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu modul user. Modul user yang pertama manajemen user. Manajemen user ini untuk mengganti level atau password dari admin ini, seperti itu. Tinggal bagaimana mengeditnya, tinggal klik button seperti pensil ini, sama fungsinya sebagai dia untuk melakukan edit menu, seperti itu. Tinggal di sini passwordnya ingin diganti apa, namanya siapa, emailnya apa, nomor teleponnya berapa, dan fotonya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah menu manajemen modul. Nah, menu manajemen modul ini akan ditampilkan di sini. Jadi di dalam modul berita ada menu berita. Nah, yang ini ada yang namanya kategori berita. Ini nanti tampilkan di sini. Itu. Mungkin sekian tutorial dari aplikasi desa yang saya buatkan. Apabila kurang jelas dalam tutorial ini, bisa tanyakan langsung ke nomor yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.